Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Ikhwani fid din, jamaah Jumaah rahimani wa rahimakumullah. Pada hari ini kita kembali berkumpul di masjid dari masjid Allah Subhanahu wa taala guna untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, yaitu menegakkan ibadah Jumat dan mendengarkan khutbah. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan untuk diadakannya khutbah setiap sekali dalam sepekan, agar supaya manusia mendapatkan dan mendengarkan zikrullah. Yang demikian itu karena setiap muslim itu wajib mendengarkan tausiah dan tazkirah yang di dalamnya mereka mendengarkan ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang demikian itu karena setiap muslim itu akan mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan untuk mereka di dunia dan di akhirat. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Wahai orang-orang yang beriman, apabila dipanggil azan kepada kalian idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah, apabila dikumandangkan azan pada hari Jumat, fas'au ila dzikrillah, maka bersegeralah kalian menuju kepada zikrullah, yakni mendengarkan khutbah dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang perlu kita ketahui dalam hidup kita adalah asbabun najah, sebab di antara sebab-sebab keselamatan. Tentu kita sebagai seorang muslim menginginkan an-najah, keselamatan fid dunya wal akhirah, di dunia dan di akhirat. Akan tetapi tidak setiap orang yang menginginkan keselamatan dia menempuh jalan-jalan keselamatan tersebut. Tarjun najata wa lam tasluk masalikaha, innas safinata la tajri 'alal yabas. Kalian mengharapkan an-najah, keselamatan, kebahagiaan, walam tasluk masalikaha, akan tetapi kalian tidak menempuh sebab-sebabnya. Innas safinata, sesungguhnya perahu itu la tajri 'alal yabas, tidaklah berjalan di atas daratan. Maka keselamatan adalah perkara yang menjadi beban fikiran para sahabat radhiyallahu taala anhu, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memberikan jaminan surga kepada beberapa orang dari kalangan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya adalah Abu Bakar As-Siddiq, Umar, Uthman dan Ali, dan selain daripada mereka. Kata beliau, Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Uthman fil jannah, dan Nabi memberikan jaminan untuk mereka surga. Namun tidak ada seorang pun di antara mereka yang membersihkan dirinya. Tidak ada seorang pun di antara mereka yang meyakini diri mereka selamat. Tidak ada seorang pun di antara mereka yang membanggakan amalannya. Maka dari itulah, ma'asyarul muslimin, kata sahabat Abu Darda radhiyallahu taala anhu, kalau seandainya saya yakin Allah Subhanahu wa taala menerima salatku 2 rakaat, itu lebih baik bagiku dibandingkan dunia dan segala isinya. Umar radhiyallahu taala anhu berkata, saya mengkhawatirkan ada panggilan dari langit, ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, masuklah kalian seluruhnya ke dalam surga, kecuali satu orang. Beliau menyangka diri beliau masuk ke dalam neraka. Betapa banyak amalan para as-salaf, tidak ada seorang pun di antara mereka yang membersihkan dirinya. Tidak ada seorang pun di antara mereka yang membanggakan amalannya. Apalagi kita ma'asyarul muslimin.
Kita adalah orang-orang yang lemah. Amalan kita sedikit. Keistimewaan kita di atas sunnah sangatlah sedikit dibandingkan amalannya para as-salaf. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, salah seorang sahabat yang bernama Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Suatu hari Umar bin Al-Khattab pernah melewati beliau lalu melemparkan salam kepada Utsman bin Affan. Namun Utsman tidak menjawab salamnya Umar karena Utsman tidak merasakan kedatangan Umar dan tidak mendengarkan salamnya. Ternyata ada sebabnya. Utsman berpikir berat. Tentang apa, ikhwan? Tentang an-najah, tentang keselamatan. Bagaimana mereka selamat di akhirat. Padahal Nabi SAW berkata, Utsman fil jannah. Utsman nanti berada dalam sorga. Dan Nabi memberikan jaminan keutamaan Utsman dengan sangat banyak keutamaan tentang Utsman. Dari dalil ini diambil padanya istimbat oleh para ulama kita bahwa dahulu orang-orang soleh, orang-orang yang bertakwa, mereka itu banyak berpikir tentang an-najah, tentang keselamatan. Bagaimana mereka selamat di kuburan, bagaimana mereka selamat di akhirat kelak. Maka dari itulah, para ulama menulis buku-buku asbabun najah, tentang sebab di antara sebab-sebab keselamatan, agar supaya kita ini sebagai seorang muslim, sebagai seorang hamba Allah menempuh jalan tersebut. Karena keselamatan tidak didapatkan dengan tidur, tidak didapatkan dengan badan yang santai, tidak didapatkan dengan berbuat maksiat dan seterusnya, ma'asyarul muslimin. Aqulu qouli hadza fastaghfirullaha li wa lakum wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. An-najah di antara salah satu sebab, di antara sebab-sebab an-najah, sebab-sebab keselamatan adalah at-tauhid. Kita wajib menjadi seorang yang memurnikan tauhid, memurnikan keikhlasan kita dalam beramal. Karena seorang muslim selama dia adalah orang yang bertauhid, Allah Subhanahu wa taala memberikan jaminan paling minimal. Allah Subhanahu wa taala memberikan jaminan bagi seorang muslim yang bertauhid paling minimal, jika mereka masuk neraka, mereka tidak akan kekal di dalamnya. Kemudian yang kedua di antara asbabun najah adalah ittiba'us sunnah, mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada keraguan bahwa hidayah ila sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, tidak ada keraguan bahwa seorang yang memperhatikan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka punya perhatian yang besar terhadap sunnah, meniti jejak sunnah, mengamalkan sunnah, mempelajari sunnah, mengaplikasikan sunnah, dan menyebarkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada keraguan, yu'addu min asbabil azima, itu dianggap sebagai sebab yang sangat besar yang bisa menyelamatkan manusia pada hari kiamat. Tidak ada keraguan. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kepada kita semua dan mencatat untuk kita semua kebaikan di dunia dan di akhirat, dan menjauhkan kepada kita semua dari segala sangkaan yang buruk, dan menghindarkan kepada kita dari segala perbuatan yang membuat kita dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azimal jalila yadhkurkum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.